Balik lagi ke konten favorit kalian, konten Q&A, di mana di sini gue bakal bahas semua pertanyaan kalian seputar jualan di e-commerce, mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertama, ada dari petani cerdas. Kok kalau aku semuanya dijual, apa-apa yang di rumah itu diupload di Shopee video. Pengen belajar live juga, udah bener itu jalannya. Waduh, kalau lo tanya jalannya udah bener apa enggak tahu juga ya. Tapi gini, kalau dari tadi komentarnya yang gue nangkap adalah kamu menjual, mempromosikan melalui affiliate ya, Shopee affiliate ya. Sebenarnya bener nggak? Itu benar, gitu kan. Apapun yang ada, coba promosiin dulu, lihat. Karena gini, sebenarnya kalau menurut gue sih dalam belajar jadi affiliate tuh bukan harus mencari barang sih di awal, tapi skillnya dulu. Bisa nggak lo ngejual? Kalau lo bisa ngejual, mulai deh ngeriset produk mana yang kira-kira dijualnya lebih gampang. Nah, itu bakal bikin penjualan kalian mau lebih besar. Berikutnya, Johan Zhao minta nomor WA untuk konsultasi. Oke, buat konsultasi nanti bisa ke tim gue di bagian ordal. Lo bisa klik link di deskripsinya, ada nanti buat chat sama tim konsultan kita ya, kayak gimana nya gitu ya. Terus berikutnya dari Rumah Kanopi, kok kalau seller baru pakai jasa affiliate itu hanya komisi atau ada biaya lainnya? Sebenarnya gini, sistem affiliate itu ngomongin apakah ada biaya lain atau misalnya komisi doang. Sebenarnya gini, ini mau seller lama, seller baru, seller udah bulukan sama aja. Sistem affiliate sebenarnya basicnya adalah ada yang namanya komisi ya. Itu yang pertama yang perlu kamu ngerti. Nah, bisa nggak kreator komisi doang? Ya tergantung. Ada banyak yang mau, tapi kalau ada beberapa yang top, kadang mereka nggak mau. Suka ada yang minta red card tambahan. Nah, kreator yang kamu incar semakin besar, katakanlah mungkin udah kayak artis gitu ya. Ya kalau udah kayak artis, udah pasti red card plus komisi gitu kan. Jadi tergantung, bukan dari kamu seller pemula sih, kamu mau carinya kerjasamanya sama siapa. Karena ibaratnya kalau kayak di dunia digital, kayak di affiliate tuh kayak semua orang ada red cardnya gitu. Lo mau ambil yang mana nih gitu. Nah, itulah yang kamu pilih. Terus Dwi Jaryanto, kok toko saya setelah jadi Star Plus, traffic turun, orderan jadi sepi. Kenapa ya? Sebenarnya gini, kalau kamu naik level jadi Star Plus itu naik level kan, bukan turun kan. Kalau turun dari mall berarti ke Star Plus. Kalau kamu naik level, sebenarnya traffic itu nggak mungkin turun, logikanya. Logika sederhananya adalah trafficnya sama Shopee itu dikasih lebih. Nah, kenapa ini turun? Nah, kalau orderannya turun dan trafficnya turun, menurut gue sih bukan gara-gara pengaruh Star Plus-nya. Tapi yang jadi masalah adalah pengaruh di produk kamu yang dijual. Traffic kamu dari mana nih? Apakah traffic dari affiliate? Apakah traffic dari search? Apakah traffic dari mana? Ada nggak nih salah satu pintu traffic kamu yang ketutup? Itu yang perlu kamu cari tahu. Kalau kamu udah dapetin datanya, kalau kamu udah dapetin insight-nya, nah di situ barulah ketahuan, gitu kan? Gimana caranya supaya lebih jalan, ya. Jadi itu dia tadi nih PR-nya, ya. Terus udah gitu MA Property. Konten keranjang kuning kena sanksi dan nampaknya iklan GMV Max tidak ditayangkan. Itu kira-kira gimana ya solusinya? Konten keranjang kuning kena sanksi dan nampaknya iklan GMV Max nggak ditayangin. Solusinya gimana ya? Sebenarnya kalau itu kena pelanggaran, ya lu cari pelanggarannya kenapa, bisa di appeal nggak, bisa di ban, bisa di ini nggak gitu loh. Kalau misalnya bisa di appeal, selesai ya udah. Nah, terus biasanya dari pelanggaran ini sebenarnya bukan cuma konten keranjang kuning sih yang ngeri. Karena kalau konten keranjang kuning menurut gue lu bikin lagi aja konten yang baru. Nggak ada ruginya, nggak ada salahnya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya akun ads-nya yang kena. Nah, ini nih yang ngeri sedap. Gitu ya. Kenapa gue bilang ngeri sedap? Karena kalau misalnya akun ads-nya yang kena, ya lu bisa jadi nggak bisa nge-ads lagi, tokonya kena ban dan lain sebagainya. Ada nggak solusinya? Solusinya adalah lu pakai akun whitelist. Whitelist itu apa gitu ya. Jadi gini, kalau kayak kita di agency, kita punya akun whitelist di mana akun itu bisa dibilang kebal pelanggaran. Nggak kebal pelanggaran sih. Pelanggaran kena tapi nggak ke-ban akunnya. Jadi minimal bisa jalan terus. Nah, kamu bisa kerjasama sama kita nih ya buat cobain pakai akun whitelist gitu. Itu bisa dikerjain sendiri atau kamu yang jalanin sendiri juga bisa. Gitu ya. Terus udah gitu, Rani Putri. Sekarang di Shopee nggak ada tambahkan kata pencarian ya? Ya, untuk iklan produk jadi memang nggak bisa semenjak GMV Max, jadi ya udah mau gimana lagi. Terus Hoki Star, orderan udah lama nggak buka, stuck di orderan 20-30, gimana cara ningkatinnya biar nggak stuck di 20-30? Ini kalau orderan kamu stuck segitu, berarti traffic kamu stuck segitu. Sebenarnya yang harus kamu pikirin bukan gimana cara ningkatin, naikin dulu trafficnya. Tapi perlu ingat ketika lo belajar naikin traffic, mungkin lo iklan, lo main affiliate atau apa, di awal boncos dulu. Di awal boncos dulu gimana ya, itu hitung aja, anggap aja belajar supaya order kamu bisa meningkat buat lebih tinggi lagi. Ya, terakhir dari Muhammad Rifai, Bang kenapa toko Shopee saya kok tidak ada gratis ongkir? Padahal gratis ongkir
ada minimal beli 50.000. Padahal sebelumnya nggak gitu. Saya udah aktifin gratis ongkir, ada solusi nggak? Itu kalau nggak muncul, mungkin kamu perlu ngaktifin sekarang gratis ongkir ekstranya. Solusinya adalah coba aktifin gratis ongkir ekstra, tapi ya dalam tanda kutip ya, tambahan potongan udah pasti ada. Cuman ya lu hitung-hitungan aja deh, kepotong dapatnya lebih banyak apa nggak kepotong yang lebih dikit tapi dapatnya lebih dikit. Nah itu yang jadi pilihan kamu ya. Jadi itu dia tadi beberapa jawaban dari pertanyaan kalian. Kalau ada pertanyaan lagi lu tulis di kolom komen, bakal gue jawab di Q&A berikutnya.